Kasus penculikan dan pembunuhan bocah 10 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan dengan motif penjualan organ tubuh menyita perhatian banyak pihak. Benarkah budaya konsumtif di kalangan remaja sudah sangat membahayakan sehingga memicu tindakan kriminal? Kasus penculikan dan pembunuhan dengan motif jual organ membuat warga Makassar geram. Selasa 10 Januari lalu, warga merusak rumah kedua pelaku, bahkan nyaris membakarnya. Masa menganggap keluarga pelaku tak layak lagi tinggal di sekitar pemukiman warga. Pasca pengerusakan, tim iNews TV menelusuri rumah pelaku AD. Polisi masih berjaga di kawasan rumah pelaku untuk mengantisipasi adanya amukan massa susulan yang membahayakan warga sekitar. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi yang dijadikan sebagai TKP yang merupakan rumah pelaku sekaligus tempat untuk mengeksekusi korban yang berusia 11 tahun yang diculik dan kemudian dihabisi di tempat ini. Rumah ini yang sebelumnya dijadikan ataupun merupakan rumah pelaku akhirnya kemudian dibongkar paksa oleh kerabat dan juga warga sekitar yang kemudian emosi mengetahui bagaimana perlakuan Ade terhadap korban berusia 11 tahun tersebut. Di mata para tetangga, keluarga pelaku Ade dikenal tertutup. Rumah pelaku ini pun juga jarang ditinggal. Apakah Bapak mengenal dekat dengan keluarga pelaku, Pak? Tidak terlalu. Kenapa, Pak? Mereka itu kan kayak tertutup ya, karena lagi pula tidak tinggal di sini. Oke, mereka tidak tinggal di sini ya, Pak ya? Tidak. Mereka juga tidak bersosialisasi dengan warga sekitar, Pak? Tidak. Tidak. Apakah mereka warga asli di Makassar, Pak, Batu Warai 14 ini? Bukan. Mereka dari mana, Pak? Kayaknya kalau saya tidak salah dari Sopeng atau apa itu ya? Iya itu. Sementara itu, fakta baru terungkap saat kami mendatangi rumah keluarga korban Muhammad Fadli Sadewa. Sebelum video CCTV penculikan didapatkan, kedua pelaku ternyata sempat turut membantu menyebarkan selebaran informasi hilangnya korban. Kedua pelaku bahkan ikut saat keluarga korban membuat laporan kehilangan di Polsek Manggala. Jadi terduga pelaku ini bahkan sebenarnya sempat membuat alibi bahwa dia tidak membawa pergi korban dan tidak menyekap korban ya, Kak? Tidak, karena katanya dia kasih turun di kanal. Setelah itu dia pulang. Tapi ternyata ini Dewa tidak pulang. Katanya pengakuannya, saya kasih turun di situ di kanal. Tidak tahu di mana. Saya bilang tidak mungkin dia tidak pulang, pasti dia tahu rumahnya. Nah, gitu. Bahkan katanya pelaku pertama dan juga pelaku kedua bahkan sempat membantu untuk menyebarkan brosur dan membantu pelaporannya di kepolisian. Iya, ini yang pelaku kedua datang di rumah meminta pelusur. Dia bilang, ada mi cucu tadi, bilang belum. Bilang mari pelusur, saya cari Ki. Nah panggil lagi tuh cucuku. Bilang ayo, tapi tidak mau. Jadi dia jalan sendiri membawa busur, belusur itu. Dia bilang katanya saya dibantu cari. Nah ternyata dia pelakunya. Menurut keluarga, sehari-hari korban memang biasa bekerja sepulang sekolah. Korban yang duduk di kelas 5 sekolah dasar ini bekerja untuk mendapatkan uang jajan karena sudah tidak memiliki orang tua. Sesudah itu pergi di Alfamart untuk parkir. Itu pun kalau ada orang besar parkir di situ, tidak akan dia parkir di situ. Jadi dia ke pasar Todopuli mengangkat barang, menatawari orang mau angkat barangnya Bu di situ, tapi berapa saja itu dikasihkan dia terima. Kasus penculikan dan pembunuhan dengan motif ingin menjual organ korban menyita perhatian banyak kalangan. Semakin miris karena tak hanya korban yang masih di bawah umur, namun juga pelaku yang masih remaja. Kriminolog menyebut banyak faktor yang menjadi pendorong fenomena ini.
Derasnya arus informasi di era digital membuat semua orang memiliki kemudahan dalam mengakses informasi. Para remaja dan anak-anak kerap menelan informasi mentah-mentah lantaran belum bisa memisahkan informasi yang benar dan salah. Meskipun sebenarnya banyak juga dalam media sosial, dalam internet, di dunia maya itu suatu konten-konten atau juga suatu informasi yang juga sebenarnya adalah konten-konten yang bersifat mungkin lebih ke arah penipuan, kebohongan dan lain sebagainya. Nah, ini memang menjadi satu fenomena yang cukup menarik begitu. Kemiskinan memang bisa memicu tindak kriminalitas, namun lebih berbahaya adalah budaya konsumerisme yang ada di masyarakat. Faktor itulah yang bisa memicu seseorang, bahkan anak-anak, bisa berbuat nekat. Kalau saya lihat sih memang faktor ekonomi itu tidak mesti bahwa memang dari keluarga yang miskin yang memang sulit untuk mendapatkan suatu hal yang pokok. Bisa juga faktor ekonomi itu juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat atau persepsi individu terkait suatu hal yang harus dimiliki. Misalnya ada budaya-budaya konsumerisme misalnya seperti itu. Saya harus dapat barang ini, saya harus punya uang segini gitu. Untuk mengantisipasi tindakan kriminal seperti ini, pengawasan orang tua terhadap penggunaan gawai anak-anak dan juga kontrol sekolah penting dilakukan. Selain itu, orang tua juga perlu melek pendidikan parenting atau pola asuh yang disesuaikan dengan era digital. Tim Liputan iNews melaporkan.